Analisis sinyal ECG pada kondisi normal dan abnormal. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan sebagai berikut. Untuk latar belakang, elektrokardiogram adalah catatan tindakan listrik jantung yang dapat diukur dengan menempatkan elektroda pada kulit. Analisis dan pemrosesan sinyal EKG menjadi salah satu metode pendekatan yang banyak digunakan dalam mendiagnosis penyakit jantung. Tujuan penelitian yang pertama mengaplikasikan inverse FFT untuk memperoleh sinyal hasil filter dalam domain waktu, yang kedua mengidentifikasi fitur-fitur sinyal elektrokardiogram, yang ketiga melakukan diagnosa penyakit, yang keempat visualisasi sinyal ECG yaitu menampilkan sinyal ECG dalam domain waktu untuk kedua kategori data yaitu normal dan abnormal untuk mendapatkan gambaran umum tentang pola aktivitas listrik jantung. Yang kelima analisis sinyal normal dan abnormal yaitu membandingkan perbedaan antara sinyal ECG dalam kondisi normal dan kondisi abnormal seperti aritmia atau gangguan jantung lainnya. Yang keenam deteksi gangguan jantung yaitu menyediakan metode untuk mendeteksi gangguan irama jantung melalui analisis sinyal dalam domain waktu dan frekuensi, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan jantung. Landasan teori yang pertama yaitu ECG. ECG atau elektrokardiogram adalah sinyal yang terbentuk dari aktivitas elektrik jantung. Aktivitas elektrik jantung dapat dilihat dari alat yang sering disebut dengan elektrokardiograf. Nah, alat ini digunakan dengan cara meletakkan elektroda pada permukaan tubuh di posisi tertentu, sehingga hasil dan aktivitas jantung dapat direkam. Grafik yang terekam merupakan gambaran dari aktivitas elektrik otot jantung selama siklus detak jantung yang terdiri dari 5 fitur, yaitu P, T, Q, S, dan R. Python adalah bahasa pemrograman umum yang dirancang untuk membuat source code mudah dibaca. Dengan library yang lengkap, programmer dapat membuat aplikasi dengan menggunakan source code yang tampak sederhana. Nah, salah satu pustaka Python yang digunakan untuk sinyal EKG yaitu Neurokit 22. Pustaka ini memungkinkan dalam pengembangan metode yang efisien dan akurat untuk mendiagnosa penyakit. Metode FFT atau Phase Fourier Transform dalam analisis sinyal ECG berfungsi untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Ini penting karena banyak fitur fisiologis dan klinis dalam sinyal jantung bisa dikenali lebih baik dalam spektrum frekuensinya, terutama untuk mendeteksi noise, gangguan ritme, atau kelainan jantung tertentu. Kemudian metode diagram alir penelitian yang pertama yaitu studi literatur, kemudian mempersiapkan data, kemudian memproses data, lanjut analisis data, kemudian hasil pelaporan. Yang selanjutnya diagram alir pemrosesan data. Yang pertama yaitu raw ECG signal. Ini adalah signal ECG mentah yang diperoleh dari alat rekam jantung. Nah, karena kita hanya menggunakan dataset, datanya ini berupa file digital, yaitu CSV yang kita gunakan untuk analisis ini. Kemudian pre-processing atau pra-pemrosesan. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan sinyal dari gangguan atau noise yang bisa mengganggu analisis. Kemudian ada fitur extraction atau ekstraksi fitur. Nah, ini untuk menentukan karakteristik penting dari sinyal ECG, mulai dari deteksi puncak R, P, Q, S, dan T. Kemudian menghitung frekuensi jantung, interval PR, QRS, dan QT, kemudian amplitude gelombang, variabilitas detak jantung atau HRV. Tujuannya adalah mengubah sinyal menjadi representasi numerik yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Selanjutnya yaitu training dan testing. Fitur yang sudah diekstrak dibagi menjadi data training dan data testing. Data training untuk melatih model machine learning, kemudian data testing untuk menguji performa model. Nah, metode yang digunakan berupa KNN ataupun sebagainya. Kemudian klasifikasi, nah model yang digunakan untuk mengklasifikasi sinyal ECG ini menjadi ada dua kelas, yaitu normal dan abnormal. Yang terakhir yaitu validasi. Nah, di sini itu mengevaluasi performa model dengan matriks akurasi, presisi, kemudian ROC atau AUC. Kemudian ini ada metode bandpass, yaitu untuk menghilangkan baseline wander dan powerline interference.